Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 107 Membuka Segel. Setelah mengetahui semua itu, ada kehangatan yang tak terlukiskan dalam hati Chu Feng karena dia tahu bahwa keluarganya tidak meninggalkannya. Sebaliknya, mereka telah menciptakan fondasi yang kokoh untuknya. Ia merasa pasti ada alasan mengapa keluarganya meninggalkannya. Ia harus tahu alasannya, ia harus menemukan keluarganya, orang tuanya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Oi, apa yang kau pikirkan? Cepat lepaskan aku. Melihat Chu Feng tenggelam dalam perenungan, telur hitam itu mulai meraung. Kataku, apakah kau meremehkan kecerdasanku atau melebih-lebihkan kecerdasanmu? Kebencianmu begitu besar. Jika aku membiarkanmu keluar, aku hanya ingin mati. Chu Feng meliriknya dengan tajam dan tidak mempedulikannya lagi. Ia duduk bersila dan mulai mengatur pikiran-pikiran di otaknya untuk terhubung dengan kekuatan Spirit Formation. Hei, Chu Feng, dasar bocah busuk. Beraninya kau mengabaikanku. Bajingan, kau ingin terhubung dengan kekuatan formasi roh, kan? Aku bisa mengajarimu. Apakah kau masih ingin mengalahkan Gong Luyun itu? Aku bisa membantumu. Hei! Telur hitam itu mulai bergetar hebat seolah takut Chu Feng tidak akan peduli padanya. Bisakah kau benar-benar membantuku menghubungkan kekuatan formasi roh? Chu Feng melihatnya dengan curiga dan bukan karena dia ingin menipunya, tetapi dia mencoba menghubungkannya sekarang. Baru saat itulah dia tahu bahwa bahkan jika ruang roh dunia dibangun, masih sangat sulit untuk menghubungkannya dengan kekuatan formasi roh. Tentu saja bisa. Kau pikir aku hanya mementingkan penampilan? Saat ini, kekuatan Spirit Formation sudah ada di dalam ruang World Spirit. Hanya saja, kamu tidak bisa menggunakannya. Jika Anda menggunakan kekuatan roh Anda untuk menghubungkan, Anda perlu mencarinya satu persatu dan memahaminya sedikit demi sedikit. Itu akan menghabiskan waktu Anda beberapa hari dan Anda hanya akan dapat terhubung dengan sedikit kekuatan pembentukan roh. Namun, aku punya mantra di sini. Selama kamu menggunakan mantra ini, kamu akan dapat menggunakan kekuatan Spirit Formation. Tentu saja, seberapa banyak yang dapat kamu gunakan akan tetap bergantung pada kekuatan pribadimu karena kekuatan-kekuatan Spirit Formation sama dengan kekuatan-kekuatan spirit milikmu. Telur hitam itu menjelaskan. Mantra. Bukankah mantra itu akan membuka segelmu? Chu Feng tidak percaya dengan apa yang dikatakan telur hitam itu. Oi, apa yang kau takutkan? Ini adalah dunia roh milikmu sendiri dan semuanya dikendalikan olehmu. Aku tidak punya cara untuk menyakitimu. Juga, aku sudah bilang padamu bahwa aku disegel. Bukan hanya tubuhku yang terikat oleh benda sialan ini, kultivasiku juga dibatasi. Kekuatanku saat ini jauh darimu. Kalau tidak, untuk apa aku membutuhkan bantuanmu untuk membuka segel ini? Aku pasti sudah merusak benda ini. Telur hitam itu agak marah. Chu Feng memikirkan apa yang dikatakan telur hitam itu dan dia merasa itu tidak masuk akal. Dia kemudian bertanya, katakan padaku mantranya dan biarkan aku melihat apakah itu berguna. Kau mau mengambil ini secara gratis? Suara meremehkan terdengar dari telur hitam itu. Lalu apa yang ingin kau katakan kepadaku tentang mantra itu? Sangat sederhana. Bantu saya membuka segel ini. Jangan pernah pikirkan itu. Hei! Kau ini laki-laki atau bukan? Kenapa kau begitu pengecut? Aku sudah bilang kalau kultivasiku sudah disegel dan aku tidak punya cara untuk menyakitimu. Lagi pula, ini adalah dunia rohmu sendiri. Jangan coba-coba menipuku. Ruang roh dunia ini sangat aneh dan bahkan tidak bisa kukendalikan. Atau, mengapa aku tidak bisa menggunakan kekuatan formasi roh? Mengapa aku masih perlu terhubung? Bodoh. Demi Tuhan, aku tidak akan menyakitimu, oke? Sebenarnya, aku orang yang sangat baik. TN, idiot mengandung karakter, telur. Saya baru saja mendengar seseorang berkata bahwa sebaiknya dia tidak tahu siapa yang menyegelnya di tempat ini atau dia akan membiarkan orang itu membayar harganya. Hanya butuh orang itu untuk membayar harganya, tapi tidak merenggut nyawa orang lain, oke? Kalau kamu jadi aku, setelah terkurung di satu tempat selama 15 tahun, tanpa sesuatu untuk dimakan atau diminum, bahkan tanpa seorang pun untuk diajak bicara, tidakkah kamu akan punya dendam juga? Meskipun kamu cukup diganggu dan disakiti oleh keluarga Chu, setidaknya ada yang bisa mengganggumu. Bagaimana denganku? Bahkan jika aku ingin diganggu, aku tidak bisa. Aku selalu menunggumu di sini dengan penuh perhatian. Ketika kau akhirnya masuk setelah begitu banyak kesulitan, kau tidak mau membantuku. Kau hanyalah bajingan besar yang tak tertandingi. Berbicara di sana, suara tangisan terdengar dari dalam telur hitam itu. Suara yang begitu lembut itu menangis dengan sangat sedih dan tak tertahankan. Terutama setelah mendengar kata-katanya, hati Chu Feng tidak bisa tidak melunak. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Chu Feng merasa bahwa dia tidak salah.
Jadi, dia bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda membuka segelnya? Kamu tidak bisa membuka segel di tubuhku, tapi kamu bisa membantuku menghancurkan benda ini sehingga setidaknya aku bisa mendapatkan kebebasan di dunia rohmu. Cara menghancurkannya sederhana. Kau hanya perlu menggunakan kekuatanmu dan meninjunya dengan kuat sekali. Sesederhana itu. Chu Feng sedikit ragu. Sesederhana itu. Kalau kamu tidak percaya padaku, cobalah saja, kan? Di dalam telur hitam itu terdengar suara seperti anak manja. Tidak apa-apa. Mundurlah sejauh yang kau bisa agar pukulanku tidak melukaimu. Chu Feng berjalan di depan telur hitam itu dan pada awalnya, ia menggunakan kekuatan rohnya untuk menyelidikinya. Ia menemukan bahwa telur hitam itu sangat aneh dan ia tidak dapat melihatnya pada saat itu. Saat menggertakkan giginya, tiba-tiba Chu Feng mengepalkan tinjunya. Dengan suara keras, lekukan berbentuk kepalan tangan muncul di telur hitam itu. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai menyebar. Asteris krek 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 asteris. Retakan itu dengan cepat meluas dan terus menimbulkan suara yang jelas. Telur hitam aneh itu benar-benar pecah dengan satu pukulan dari Chu Feng dan potongan-potongannya mulai berjatuhan. Pada akhirnya, telur hitam besar itu terbelah menjadi dua bagian, dan pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul di depan mata Chu Feng. Gadis muda dengan kulit putih seperti salju musim dingin namun kulitnya tampak kemerahan. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa kulitnya begitu halus dan membuat orang ingin menyentuhnya. Namun, di depannya, hal yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah wajah gadis ini. Di wajah yang sempurna seperti angsa itu terdapat sepasang mata besar yang berkilau. Di dalam pupil hitamnya, seolah-olah ada sungai bintang dan sungai itu dalam dan menawan. Di bawah matanya yang indah terdapat hidung yang halus. Di bawah hidungnya terdapat mulut kecil yang lembut dan berwarna merah muda. Bibirnya sedikit menonjol dan sangat menawan dan menggoda. Rambutnya yang hitam terurai di bahunya yang seputih salju dan sangat memikat. Bentuk tubuhnya bisa dikatakan sempurna. Mencuat keluar masuk dimanapun yang dibutuhkan dan sangat berkembang dengan baik. Roknya juga sangat istimewa. Rok itu dijalin dengan bulu-bulu hitam dan meskipun tidak seorang pun tahu bulu apa itu, rok itu sangat indah. Terutama saat rok hitamnya sangat pendek. Bahunya yang seputih salju terlihat di bagian atas, kaki yang seputih salju di bagian bawah, dan perpaduan antara warna hitam dan putih membuatnya tampak seperti peri. Keindahan yang terpancar darinya dapat membuat orang tercekik. Cantik. Dia sangat cantik. Dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihat Chu Feng seumur hidupnya. Jika dikatakan bahwa kakak beradik Suro dan Sumei dapat menghancurkan sebuah kota dengan kecantikannya, paras gadis ini benar-benar dapat membuat semua makhluk hidup tercengang.